بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. الحمد لله إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim karya Al-Imam Al-Hafidh Al-Munziri yang sudah wafat pada tahun 656 Hijriah rahimahullahu taala, dan sekarang kita pelajari tahun 1444 Hijriah. Kita sudah sampai pada Kitabul Aiman, kitab tentang sumpah-sumpah jamak dari yamin. Disebut jamak karena sumpah hukumnya ada beberapa macam, ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ada yang halal, ada yang haram. Babun nahyi ay yuhlafa bi abih atau ay yahlifa bi abih. Bab larangan untuk bersumpah dengan menyebut bapaknya, dan ini adalah adat jahiliyah. Hadis 1010. Wa an Umar bin Al-Khattab bis sanadil muttasili ila al-muallif al-Munziri rahimahullahu ta'ala min tariqi syuyukhina al-ajilla rahimahumullahu ta'ala qala al-Imam al-Munziri an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا. Hadis ini menunjukkan haramnya bersumpah dengan nama bapak karena asal larangan adalah haram, tetapi keharaman ini tidak sampai kepada kesyirikan. Adapun hadis yang mengatakan barang siapa yang bersumpah dengan bapaknya maka sungguh dia telah syirik, maka itu ada takwilannya, yaitu kalau dia menganggap bahwasanya bapak atau nenek moyang memiliki kekuatan sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hanya sekedar karena terbiasa mengucapkannya, kemudian masih keterlepasan mengucapkannya, maka tidak termasuk dalam kesyirikan, hanya salah saja. Kemudian yang dimaksud dzakiran itu maksudnya dia bersumpah untuk dirinya sendiri. Kalau athiran itu menceritakan sumpahnya orang lain yang mengatakan demi bapakku, dia pun tidak mau, ya. Maka ucapan yang jelek sebaiknya sayogianya tidak usah kita ceritakan. Misalnya ada orang misuh, kita ceritakan tadi ada orang misuh mengatakan begini, nah ucapannya jangan diucapkan, karena seolah-olah kita membiasakan diri mengucapkannya sehingga nanti akan keterlepasan mengucapkan hal tersebut. 1011 fadal. An Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana halifan fala yahlif illa billah wa kanat Quraisyun tahlifu fi a'daiha faqala la tahlifu fi a'daikum. Hadis ini menunjukkan bolehnya bersumpah dengan nama Allah. Satu lagi yang boleh yaitu dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti perkataan orang bi'izzatillah, demi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fadhal. Babun nahyi 'anil halif bitawaghi, bab larangan bersumpah dengan tawaghi, jamak dari taghiyah. Biasa bi anta. Nah, kalau bi abi anta wa ummi itu bukan sumpah, tetapi maksudnya fidaan bi abi anta. Jadi saya rela untuk menebus Anda dengan bapak saya seandainya Anda itu jadi asir, jadi tawanan. Ini untuk penghormatan bagi orang yang mengucapkannya. Fadhal. An Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahlifu bit-tawaghi wala bi abaikum. Ya, kalau taghut jamaknya tawaghid, kalau taghiyah jamaknya tawaghi, itu sesuatu yang menyebabkan melampaui batas sama sebenarnya. Babun man halafa billati wal uzza falyaqul la ilaha illallah. Siapa yang keterlepasan bersumpah dengan Lata Uzza, maka hendaklah mengiringinya dengan ucapan la ilaha illallah. Ini hadis salah satu contoh dari wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah keburukan dengan kebaikan maka akan menghapusnya. Dan Imam Ghazali mengatakan seyogianya keburukan mulut dihapus dengan kebaikan mulut, keburukan tangan juga begitu, dihapus dengan kebaikan tangan supaya seimbang, dan inilah hadis atau dalilnya. 1013.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa minkum faqala fi halifihi billati falyakul la ilaha illallah wa man qala li sahibihi ta'ala uqamirka falyatasaddaq wa fi riwayatin man halafa billati wal uzza. Ya, jadi keburukan ucapan diimbangi dengan kebaikan ucapan, dan yang dipilih adalah la ilaha illallah. Ini karena sesuai dengan kondisi kalimatnya, ya, dia bersumpah dengan Lata, ini kan berarti menunjukkan kesyirikan, maka diimbangi dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Abu Dzar riwayat Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, kalau kamu melakukan keburukan maka iringi dengan kebaikan. Maka Abu Dzar bertanya, apakah termasuk kebaikan yaitu mengucapkan la ilaha illallah? Beliau mengatakan, bal hiya afdalul hasanat. Bahkan la ilaha illallah adalah kebaikan yang paling mulia. Sehingga la ilaha illallah juga bisa untuk menghapus keburukan-keburukan yang tidak bersifat dari lisan, ya, dari tangan maupun dari kaki. Tapi paling bagusnya tadi sebagaimana kata Imam Ghazali, bab istihbabi thunya fil yamin, bab disukainya untuk memberikan istithna, yaitu mengucapkan insyaallah di dalam mengucapkan sumpah, supaya kalau kita melanggar itu tidak jadi melanggar, tidak disebut melanggar. Fadhal. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Sulaiman bin Dawud nabiyullahi la atufanna al-lailata ala sab'ina imra'atan kulluhunna ta'ti bi gulamin yuqatilu fi sabilillah. Faqala lahu sahibuhu awil malaku qul insyaallah. Faqala lahu sahibuhu awil malaku qul insyaallah. Falam yakul wa nasiya falam ta'ti wahidatun min nisa'ihi illa wahidatun ja'at bi shikki gulamin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau qala insyaallah lam yahnath wa kana tarukan lahu fi hajatihi. Ini menunjukkan tiga hal. Yang pertama, bahwasanya disukai kita mengucapkan insyaallah di dalam sumpah, sehingga kalau ternyata ucapan kita meleset tidak sesuai fakta, maka kita tidak perlu membayar kafarah. Kalau Nabi Sulaiman ini karena tidak sesuai fakta padahal sudah kebacut bersumpah, ya dia harus membayar kafarah. Karena dia katakan ya akan melahirkan 100 anak, ternyata yang hamil cuma 1 orang. Kemudian yang kedua, bahwasanya ucapan insyaallah ini membantu seseorang untuk mendapatkan hajatnya. Salah satu dalilnya selain hadis ini adalah tentang Ya'juj Ma'juj yang dia setiap harinya melubangi benteng yang oleh Dzulqarnain, tetapi besok paginya selalu balik lagi ditutup. Nah, begitu menjelang kiamat Allah ilhamkan kepada mereka mengatakan insyaallah besok kita lanjutkan. Nah, begitu mengatakan insyaallah, maka lubang itu masih tetap lubang sehingga esok paginya mereka bisa melanjutkan, akhirnya pun mereka bisa keluar dari benteng Dzulqarnain tadi. Kemudian yang ketiga, menunjukkan bahwa kalau kita hubungan intim hendaklah niatnya yang tinggi sebagaimana niatan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Saya akan hubungan intim bukan sekedar untuk menunaikan syahwat, ya. Kalau hanya niatan menunaikan syahwat, tak ubahnya seperti binatang. Tapi manusia punya akal, hendaklah meniatkan yang baik-baik sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Kemudian di sini ada kata-kata faqala lahu sahibuhu awil malak. Ini dalam Sahih Bukhari disebutkan faqala lahu sahibuhu faqala Sufyan huwal malak. Jadi tafsiran bahwa sahabatnya Nabi Sulaiman adalah malaikat ini dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, perawi hadis. Bab berikutnya bab al-yaminul halifu ala niyatil mustahlif. Begitu ya atau gimana lafalnya? Coba. Bab yaminul halif. Oh gitu. Ya. Babul yaminul halifu ala niyatil mustahlif. Bab sumpah yang diucapkan, maksudnya begitu, itu harus sesuai dengan niatan orang yang minta sumpah. Jadi ini maksudnya kasus rebutan antara dua orang, A sama B misalnya. Misalnya HP ya. A mendakwakan bahwasanya B mencuri HP saya. Nah, ketika B disuruh bersumpah di depan hakim, demi Allah saya tidak mencuri HP Anda. Nah, ketika dia ngomong HP Anda, dia harus meniatkan maksudnya HP yang dipermasalahkan ini.
Kalau dia menginginkan, demi Allah saya tidak mencuri HP Anda yang sedang Anda bawa, itu nggak ada hubungannya berarti ya. Karena yang sedang dibicarakan adalah HP yang dipermasalahkan tadi. Itu maksud dari bab ini 1015. Betul. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yaminu ala niyyatil mustahlif. Ya, jadi termasuk hadis-hadis yang susah untuk dipaham kecuali ada gambaran atau contohnya. Ada memang beberapa hadis yang susah untuk dipaham kecuali harus ada gambaran. Kayaknya misalnya hadis yang mengatakan Nabi mengatakan al-kharaju bid-dhaman. Nah, dulu saya nggak paham terus-menerus dengan hadis tadi. Begitu ketemu dengan Ustaz Mu'in dijelaskan dengan permisalan jadi paham. Babu man iqtata'a haqqa mri'in muslimin biyaminihi wajabat lahun nar. Barang siapa yang memotong haknya seorang muslim dengan sumpahnya, berarti sumpah bohong, maka wajib atau pasti masuk ke dalam neraka. 1016 fadhal. An Abi Umamah yakni al-Khariti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iqtata'a haqqa imri'in muslimin biyaminihi faqad awjaballahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannata. Faqala lahu rajulun wa in kana syai'an yasirun ya Rasulullah qala wa in qadiban min araqin. Qadib itu adalah qit'atu ghusn, potongan dari ranting ya. Jadi bukan ranting yang sempurna, hanya potongan aja. Maka ini maksudnya mubalaghah bahwa apapun harta orang lain kalau kamu ambil dengan sumpah bohong, maka wajib masuk neraka, haram masuk surga. Nah, kata-kata haram masuk surga ini tafsirannya sebagaimana hadis-hadis yang semakna, yaitu kalau dia melakukan hal tersebut dengan menghalalkan perbuatan haram tadi, maka dia sudah murtad, berarti haram masuk surga betul-betul selama-lamanya. Tapi kalau dia tidak mengharamkan apa yang diharamkan, tidak menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka maksudnya haram masuk jannah, yaitu haram langsung masuk jannah, harus masuk ke dalam neraka dulu. Nanti kalau sudah dibersihkan dosa-dosanya baru masuk ke dalam surga. Demikian tafsiran Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. 1017 wa an Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun min Hadramauta wa rajulun min Kindata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. Jadi faktanya Kindi yang menggarap tanah tadi. Sementara Hadrami mengatakan, loh ini tanahnya bapak saya ini ya. Dia menggarapnya tanpa izin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Hadrami alaka bayyinah. Nah, maka cara seorang hakim memutuskan percekcokan seperti ini, yang pertama adalah bukti ya. Kamu katakan ini tanah kamu, lah buktinya mana? Qala la, wah saya enggak punya bukti ya. Enggak ada surat-surat, enggak ada. Qala falaka yaminu. Nah, kalau begitu yang menggarap tadi yang bersumpah. Nah, ini cara yang kedua, yaitu langkah yang kedua, yaitu orang yang sudah fakta menggunakan, maka disuruh bersumpah bahwa itu milik dia. Qala ya Rasulullah inna rajula fajirun la yubali ala ma halafa alaihi wa laysa yatawarra' min syai'. Faqala laysa laka minhu illa dhalik. Ya, karena enggak punya bukti ya sudah kamu terima sumpahnya. Fantalaqa liyahlifa faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma adbara ama la in halafa ala malihi liyakulahu zulman la yalqayanna Allah wa huwa anhu mu'rid. Ini dalil bahwasanya memakan harta secara zalim dengan sumpah bohong termasuk dosa besar karena diancam dengan Allah murka kepadanya atau berpaling kepadanya. Dan dosa besar adalah yang diancam dengan murka Allah atau laknat Allah atau hukum had di dunia atau neraka. Bab berikutnya, babu man halafa ala yaminin fara'a khairan minha falyukaffir wal ya'ti alladhi huwa khair. Orang yang bersumpah atas suatu sumpah lalu melihat ada yang lebih baik darinya, dari apa yang sudah disumpahkan tadi, maka hendaklah dia mengkafarahi sumpahnya dan mendatangi yang lebih baik alias melanggar sumpahnya tersebut. Nah, untuk melanggar dan mengkafarah ini urutannya bagaimana? Apakah kafarah dulu baru melanggar atau melanggar dulu baru kafarah? Dua-duanya ada riwayat sehingga boleh dilakukan salah satu dari keduanya. Mendahulukan kafarah boleh, mendahulukan melanggar juga boleh. Nah, kita lihat hadis yang di sini, ini apakah mendahulukan melanggar atau kafarahnya. Fadhal 1018. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min al-asy'ariyyin nastahmiluhu faqala wallahi la ahmilukum
wa ma indi ma ahmilukum alaihi. Qala falabithna ma sya'allahu. Thumma utiya bi ibilin fa amara lana bi thalathi dautin. Uriddudad Ghurri dzura. dhura. Ghurri putih, al-dzura apa? Sanam apa? Punuk enam. Kalau dzautin dia dari 3 sampai 10 ya, dzaut. Maka dia mengatakan salah dzautin ya. Ini kalau diterjemahkan ya 3 ekor gitu ya. Falamma in talaqna qulna aw qala ba'duna li ba'din la yubarikullahu lana ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nastahmiluhu fa halafa alla yahmilana thumma hamalana fa atawhu fa akbaruhu fa qala ma ana hamaltukum walakinna Allah hamalakum wa inni wallahi insyaallahu la ahlifu ala yaminin thumma ara khairan minha illa kaffartu an yamini wa ataitu alladhi huwa khair. Nah, di sini zahirnya kafarah dulu baru kemudian apa? Mendatangi atau melanggar sumpahnya. Tapi memang wawu tidak menunjukkan tertib. Tapi ya kadang-kadang menunjukkan tertib. Di dalam Sunan Abu Dawud itu jelas-jelas pakai thumma. Kafir an yaminika thumma tilladhi huwa khair. Berarti kan urutan kan. Jadi kafarah dulu baru setelah itu melanggar sumpahnya. Tapi dalam riwayat Imam Bukhari yang lain fa'til ladzi huwa khair wa kafir. Datangilah yang lebih baik, berarti melanggar sumpah dulu baru kemudian kafarah. Maka intinya bebas dibolak-balik apakah melanggar dulu ataukah mengkafarai dulu. Nah, maka dua-duanya ada riwayatnya. 1019 fadhal. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala tama rajulun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma raja'a ila ahlihi fa wajada sibiyata qad namu fa atahu ahluhu bi ta'amihi fa halafa la ya'kulu min ajli sibiyatihi thumma badalahu fa akala fa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha falyatiha wal yukaffir an yamini. Nah, ini yang dibalik ya, mendatangi dulu baru kafarah. Kalau yang tadi kafarah dulu baru mendatangi. Meskipun tadi ya wawu tidak menunjukkan tertib, tapi kadang-kadang menunjukkan tertib. Kemudian a'tama itu maksudnya dakhala fil atamah, sebagaimana kalau kita mengatakan asbaha dakhala fis sabah, amsa dakhala fil masa, asla dakhala fi sulu, dan seterusnya. Babun fi kafaratil yamin, bab tentang kafarahnya sumpah. 1020. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi la ayyalajja ahadukum bi yaminihi fi ahlihi athamu lahu indallahi min ayyutiya kafaratahu allati faradallah. Demi Allah bahwasanya seseorang berterus-terusan di dalam sumpahnya terhadap keluarganya, maksudnya yang memadharati keluarganya, itu lebih dosa bagi dia di hadapan Allah daripada dia membayar kafarah dan melanggar sumpahnya tadi. Maka kalau sudah terlanjur marah kepada keluarga dan bersumpah dengan suatu sumpah yang memadharati keluarga, setelah itu marahnya reda, maka lebih baik dia langgar sumpahnya, bayar kafarah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Nah, adapun kafarahnya disebutkan di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Maidah, fa kafaratuhu it'amu 'asharati masakin. Ayat berapa itu, ada yang ingat? Saya cari aja ya. Al-Maidah ayat 89. Ini bungsani nomor-nomor ini Ustaz siapa tuh? Di Hidayat ya, nomor-nomor hafalnya. Oh, saya enggak hafal nomor-nomornya. Fa kafaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tud'imun aw ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqabah. Ini adalah kafarah mukhayyarah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam, ini kafarah murattabah. Maka tidak boleh murattabah kecuali mukhayyarahnya tidak bisa semua, baru kemudian murattabah. Sudah selesai kitab tentang sumpah. Barangkali sebelum masuk kitab baru ada pembahasan.
Kalau dalam bahasa kita sumpah itu ya demi gitu. Atau Iya. ada bahasa yang lain misalnya. Kalau yang saya tahu bahasa kita demi ya, demi Allah. Kalau bahasa Arab wallah, tallah, Allah. 3 ini ya. Atau billah 4 berarti ya. Nah, kalau bahasa Kalau kita, dalam bahasa kita kata demi itu kadang-kadang tidak, atau memang harus ada niatan untuk bersumpah. nah, ada nggak kata demi dalam bahasa Indonesia tapi tidak sumpah? Contohnya kayak apa? Ya, aku melakukan ini demi kamu loh. Oh ya. Artinya tidak di awal kata tapi Kalau itu demi yang bukan sumpah, sehingga tidak berlaku hukum sumpah. Itu mirip dengan perkataan orang Arab wallah atau apa namanya billah, tapi dalam ucapan keseharian yang tidak ada niatan hati untuk sumpah, yang disebut oleh Allah sebagai billaghwi fi aimanikum itu. Akalta la wallah. Nah, itu kan orang Arab sering itu. La wallah, apakah niatan sumpah? Ya enggak, untuk penguat kata atau pemanis kata. Ya. Dan sudah jadi adat harian. Nah, yang kita kan tidak pakai gitu adat harian gitu. Maka kalau orang Indonesia pakai demi Allah ya pasti itu sumpah, karena bukan adat hariannya mengucapkan demi, kecuali yang tadi ya, demi kamu. Kitab Tahrimid Dima, bab pengharaman darah yaitu membunuh, wa dzikril qisas, dan tentang qisas, wa diyah, dan tentang diat yaitu ganti rugi ketika tidak dilakukan qisas, maka nyawa dibalas dengan 100 ekor unta. Dan nyawa dibalas 100 ekor unta itu adalah adat jahiliyah yang diterima oleh Islam. Sumbernya adalah pada saat Abdul Muttalib ingin membunuh anaknya, yaitu Abdullah, bapak Nabi SAW, karena dia sudah bernazar, nanti kalau anak saya sudah mencapai jumlah sekian, nanti saya sembelih untuk saya persembahkan untuk tawaqid itu. Nah, begitu lahir Abdullah, maka semua orang tidak setuju kalau dia disembelih oleh Abdul Muttalib. Akhirnya dia melakukan undi nasib ya. Nah, setiap kali dia lemparkan panahnya itu kok selalu tidak sampai 10 kali. Anak panahnya selalu iya Pak ya. Mestinya iya ya. Jadi dilempar panah iya sampai 10 kali ini. Nah, baru yang ke-10-nya itu pilihan panahnya baru tidak disembelih. Nah, maka panah-panah yang mengatakan iya maksudnya disembelih itu harus dia ganti setiap panahnya dengan 10 ekor unta. Nah, karena pas 10 kali itu memilih iya panahnya tadi, maka berarti dia harus mengganti 100 ekor unta. Nah, sejak dari itulah kemudian ditetapkan nyawa diganti dengan 100 ekor unta, dan itu diterima oleh Islam, oleh syariat Nabi SAW. Bab tahrimid dima'i wal amwali wal a'rad, bab diharamkannya darah dan harta dan kehormatan. Kehormatan misalnya menuduh dan mengejek dan sebagainya. 1021. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala inna zamana qad istatara ka hayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal arda as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyatun Dzul Qa'dati wa Dzul Hijjati wal Muharram wa Rajab syahru mudorol ladzi baina Jumada wa Sya'ban. Ya, ini hadisnya panjang, kita potong-potong ya. Inna zamana qad istadar. Inna zaman ay inna sanah. Sesungguhnya setahun itu qad istadar, sudah berputar, kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ard, seperti kondisinya dulu awal ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi maksudnya gini, bulan itu kan ada 12 bulan. Nah, sekarang ini kata Nabi, ini sudah akhir bulan, yaitu pada bulan Dzul Hijjah. Karena waktu itu Nabi ceramahnya pada bulan Dzul Hijjah ketika haji wada. Maka beliau mengatakan ini sekarang sudah betul-betul Dzul Hijjah. Nah, beliau mengatakan begini kenapa? Karena orang Arab jahiliyah mereka suka mengubah-ubah bulan haram. Jadi bulan kan ada haram ada 4 ya. Yang urut tadi 3 yaitu salah satu mutawaliyat, atau dalam perkataan orang Arab salah satu sardun wa wahidun fardun, satunya berturut-turut, satunya bersendiri. Nah, yang sardun itu adalah Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram. Nah, ketika mereka pengen perang di bulan Muharram, maka mereka umumkan di tengah masyarakat ya, ini bulan haramnya diundur besok Safar karena pengen perang sekarang nih.
Nah, oleh Nabi seperti itu diingkari, nggak boleh mengundur-undur itu. Innaman nasiyyu ziyadatan fil kufri. Nasiyyu atau nasiyyu dua qiraah. Nah, maka kemudian Nabi jelaskan, sekarang ini sudah betul-betul Dzulqa'dah Dzulhijjah yang asli. Maka jangan diundur-undur lagi. Nggak boleh perang pada bulan ini termasuk bulan haram. Itu makna dari inna zamana qad istadar. Kemudian bulan Rajab itu disebut sebagai bulan yang mudhar karena orang-orang mudhar ini adalah kabilah yang paling terkenal menghormati bulan Rajab, sehingga mereka tidak mau memundur-mundurkan sama sekali bulan Rajab, maka dinisbatkan Rajab kepada mereka sehingga disebut sebagai Rajab mudhar. Nabi tegaskan Rajab alladzi baina Jumada wa Sya'ban, Rajab yang letaknya antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban. Maka jangan diundur-undur seperti Arab jahiliyah tadi. Kalau pengen perang di bulan Rajab, akhirnya apa? Rajabnya mereka perang, kemudian Rajabnya dimajukan, Rajabnya dimundurkan, sehingga mereka tidak berperang setelah Rajab selesai, karena pengen perangnya pada bulan Rajab. ثم قال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة قلنا بلى قال فأي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلدة maksudnya البلدة الحرام قلنا بلى قال فأي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى يا رسول الله قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعن بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى أي أفهم له من بعض من سمعه ثم قال ألا هل بلغت. Ini ceramahnya Nabi SAW pada Haji Wada. Kalau kita kumpulkan itu nanti ada beberapa kalimat yang lain selain yang dalam hadis ini ya. Dan ini sangat bagus kalau kita kumpulkan sehingga jadi satu buku tentang apa? Total ceramah Nabi SAW dalam Hajjatul Wada. Demikian juga ceramah Nabi dalam gerhana matahari, sehingga bisa kita mengetahui kira-kira ceramahnya Nabi itu sekitar berapa menitan dengan mengumpulkan riwayat-riwayat yang ada tadi. Tapi ringkasnya kata Ibnu Qayyim, ceramah Nabi yang bersifat kontinu, yaitu misalnya khutbah Jumat, itu biasanya pendek-pendek. Sementara khutbah atau ceramah beliau yang tidak bersifat kontinu tapi munasabat saja, kayak misalnya Idul Fitri, Idul Adha, kemudian seperti ini tadi ya, maka biasanya lebih panjang daripada ceramah yang kontinu. Demikian Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, seingat saya. Babun awwalu ma yuqda yaumil qiyamah fid dima. Bab awal yang diputuskan di antara manusia, maksudnya pada hari kiamat adalah dalam darah atau pembunuhan. 1022. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuqda bainan nasi yaumil qiyamati fid dima'i. Ya, ini tidak bertentangan dengan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamati as-shalah. Karena itu adalah min amalih, yaitu amal pribadi. Kalau ini adalah bainan nas, maka satunya hisab, satunya qadha, tidak bertentangan sama sekali. Dan ini menunjukkan pentingnya ibadah salat dan menunjukkan pentingnya masalah pembunuhan, sehingga para ulama sebagian mengatakan pembunuhan adalah dosa nomor 2 setelah syirik. Dalilnya dalam surah Al-Furqan, Allah mengatakan وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Setelah apa? Syirik. لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Zina itu tingkatannya ketiga setelah pembunuhan. Karena kalau kita membunuh seseorang itu seperti membunuh banyak orang. Karena kalau orang itu dibiarkan hidup, dia akan melahirkan keturunan-keturunan. Bisa jadi keturunannya orang-orang soleh. Sementara malah dibunuh duluan, berarti mematikan banyak orang-orang yang akan muncul yang soleh setelah dia. Na'udzubillahi min syarri dzalik.
Babu ma yuhillu damar rajulil muslim, sesuatu yang menyebabkan halal darahnya orang muslim untuk dibunuh. 1023. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin at-thayyib az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'ah. As-sayyib itu adalah orang yang sudah menikah kemudian sudah mengumpuli pasangannya atau dikumpuli oleh pasangannya. Kalau baru menikah saja tapi belum dikumpuli atau mengumpuli, bukan sayyib, sehingga hukumannya kalau berzina tetap hanya dicambuk saja. Kalau sudah menikah kemudian hubungan intim, nah baru zina maka dirajam. Nafsu binafsi qisas, kemudian tariku lidinihi murtad. Al-mufariq lil jamaah ini mencakup dua kata ulama. Yang pertama, mufariq lil jamaah berarti murtad, karena orang murtad itu memisai jamaah muslimin gabung kepada jamaah kafirin. Yang kedua adalah kullu kharijin anil jamaah bi bid'ah au bil baghi, yaitu keluar dari jamaah kaum muslimin dengan melakukan bid'ah, itu masuk juga di sini. Atau dengan melakukan apa? Baghyun, yaitu pemberontakan. Nah, maka ketika ada pemberontakan dari seorang muslim, dia tidak murtad tapi pemberontakan terhadap jamaah yang sah. Nah, di situ dia masuk dalam hadis ini, boleh diperangi. Sebagaimana dalil dalam surat Al-Hujurat, Allah mengatakan faqatilul lati tabghi hatta tafa ila amrillah. Tapi beda ya, kalau yang murtad tadi harus mati, harus dibunuh. Tapi kalau yang mufariq lil jamaah dalam bentuk baghyun, yaitu memberontak tadi, maka dia hanya dilumpuhkan saja tujuannya. Kalau sudah lumpuh tidak boleh dimatikan. Maka tidak boleh yang sudah lari dikejar untuk dibunuh, nggak boleh. Demikian juga yang sudah jadi tawanan tidak boleh untuk diperbudak, kemudian hartanya tidak boleh untuk dijadikan ghanimah, karena tujuannya hanya supaya melumpuhkan kekuatan mereka saja. Nah, itulah bedanya mufariq lil jamaah, makna murtad dengan makna yang di bawah murtad. Kalau makna murtad harus dibunuh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh, yang mengganti agamanya dari Islam menjadi non-muslim maka bunuhlah. Dan menurut mayoritas para ulama itu berlaku untuk laki maupun perempuan, karena man itu adalah isim mausul, dan isim mausul menunjukkan umum. Menyelisih mereka Abu Hanifah katakan murtad perempuan atau murtaddah tidak dibunuh, tapi hukumannya lain ya, dipenjara sampai menjadi muslim lagi. Kalau enggak mau muslim ya berarti mati di penjara. Tapi pembagian laki perempuan seperti itu bertentangan dengan hadis tadi. Babul hukmi fi man yartaddu anil Islam wa yaqtulu wa yuharib. Hukum tentang orang yang murtad kemudian membunuh kaum muslimin dan bahkan memerangi kaum muslimin. 1024. Fadhal. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna nafaran min fuqlin thamaniyatan qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabaya'uhu ala al-islami fastawkhamu al-ardu. Apa istawkhamu? Ini dari kata-kata kha ya, dengan huruf kha ya. Jadi maksudnya istafqalu, mereka tidak kerasan di Madinah sehingga muncul demam tadi benarnya. Fadhal. Wa sakimat ajsamuhum fashakau dalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ala takhrujuna ma'a ra'ina fi ibilihi fatusibuna min abwaliha wa albaniha. Nah, ini yang diminum bukan hanya kencing, tapi kencing plus susu. Dan ini pun untuk pengobatan, sehingga salah orang yang menerapkan hadis ini, kemudian datang ke kandang onta, ambil kencingnya, kemudian diminum. Bahkan sebagian mereka sangat bodohnya, kemudian diusap-usapkan ke wajah, katanya ini suci, nggak ada masalah. Sama sekali nggak pernah Nabi suruh orang untuk minum kencing onta kondisi sehat, nggak pernah sama sekali. Ini hanya kondisi sakit, dan itu pun ditambah dengan susunya. Jadi kesalahannya dua kali. Dia nggak sakit dia minum, terus dia minum murni kencing. Sama sekali tidak paham hadis sesuai yang semestinya. Faqalu Bala fakharaju fasharibu min abu waliha wa albaniha
fasakhu faqataru ra'iyah wa taratu al-ibil wa balagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ba'atha fi atharihim fa udriku faji'a bihim fa amara bihim wa quti'at aydihim wa arjuluhum wa sumira Sumira apa artinya? Dipaku, kalau itu dari kata-kata mismar ya. Tapi kalau dicungkil itu juga benar, karena sumira ada dua makna. Makna yang pertama dari mismar tadi dipaku, jadi paku panas kemudian dicoskan ke dalam matanya tadi. Makna yang kedua sumira sama dengan sumila, sebagaimana dalam riwayat yang lain itu sumila. Nah, sumira maknanya sama, itu dicongkel, diambil matanya, dikeluarkan. Jadi dalam bahasa Arab kalau ada dua kata yang lebih banyak miripnya, maka biasanya ada kemiripan makna juga. Sumira, sumila, ini kan bedanya cuma di ra sama lam, berarti lebih banyak samanya, maka maknanya pun juga sama. Maka untuk sumila artinya satu ya, dicongkel. Kalau sumira maknanya dua, boleh dicongkel, boleh dimismar tadi. Tsumma nubidu fi syamsi hatta matu. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi SAW ini semata-mata menirukan perbuatan mereka. Jadi karena mereka juga memotong tangan dan kaki penggembala Nabi, ya dibalas. Mereka juga mencongkel matanya penggembala Nabi, juga dibalas. Jadi bukan karena menambahi hukuman, tidak sama sekali. Dan inilah dalil jumhur bahwasanya qisas itu diterapkan sesuai perbuatan orang yang melakukan pembunuhan. Pembunuhannya misalnya dengan membakar, ya qisasnya dengan dibakar. Adapun hadis larangan membunuh orang dengan membakar itu adalah masuk pengecualian dari hadis tadi, likulli qa'idatin mustathniyat. Menyelisih mereka Imam Malik, beliau mengatakan bahwa qisas harus dengan pedang, tidak boleh dengan yang lain, karena Nabi mengatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Nah, maka kita jawab itu hadis umum. Sementara di sini ada hadis khusus. Nah, hadis khusus didahulukan daripada hadis yang umum, sehingga yang umum diletakkan pada tempat-tempat yang lain, sementara yang khusus diletakkan pada kondisi khusus ini. Babu ismi man sanal qatla, bab dosanya orang yang mencontohkan pembunuhan. 1025. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala bani adama awwali kiblun min damiha li'annahu kana awwala man sannal qatla. Ibnu Adam al-Awwal, Qabil. Apakah ada dalam Al-Quran Qabil? Ada menurut sebagian ulama tafsir, yaitu pada surat Fussilat ayat 29. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ. Nah, alladzaini adallana minal jin itu iblis, wal insi itu qabil, menurut sebagian tafsirnya. Meskipun saya sendiri kurang cocok ya. Karena qabil itu kan kesalahannya di pembunuhan saja kan. Sementara ini waqala alladzina kafaru. Nah, orang-orang kafir ya lebih cocok tafsiran yang kedua, yaitu alladzaini adallana minal jinni wal insi, yaitu ketika dia kafir kan ada pembisik jin, ada pembisik manusia. Nah, itu yang dimaksudnya. Jadi yang menyebabkan dia kafir dari kalangan manusia itulah minal ins. Yang menyebabkan dia kafir dari kalangan jin, dia itulah yang dimaksud. Babu man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi finnar. Siapa yang bunuh diri dengan sesuatu benda, maka disiksa dengan benda tadi dalam neraka. Jadi maksudnya al jazaa'u min jinsil amal, balasan disesuaikan dengan tingkah dia sendiri. Fadhal. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala nafsahu bi hadidatin fa hadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi badnihi fi nari jahannam. Yatawajja' yata'an manusuknya. Yatawajja'u biha fi badnihi fi nari jahannam khalidan mukhallatan fiha abada. Wa man syariba samman faqatala nafsahu fahuwa yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhallatan fiha. Apa haknya panjang? Kalau di saya kok enggak? Yatahassahu. Fahuwa yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhallatan fiha abada. Mana enggak ya tahassa?
wa man taradda min jabalin faqatala nafsahu fa huwa yataradda fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada. Ya, jadi bunuh diri dengan racun, maka dia akan menenggak racun tadi terus-menerus di dalam neraka jahanam. Kalau minum baikon berarti minum baikon dalam neraka. Nah, summan ini boleh antum baca kayak tadi ya rahmatullah. Samman boleh juga, simman boleh juga, summan. Jadi ada 3 bahasa, biasanya disebut muthallatsatus sin. Ya, sinnya boleh dibaca 3 macam bacaan. Kayak lison itu lison, lasun, lusun semuanya boleh. Ini ilmu yang termasuk awal saya dengar dari Syekhuna Ustaz Mudzakir hafizahullah ta'ala. Beliau dulu katanya ketika masih muda itu suka membaca kitab Jami'us Shaghir. Nah, kemudian ada seorang kiai membacakan Jami'us Shaghir mengatakan idza ra'aita al-'alima yukhalitu sultana mukhalatatan katsirah fa'lam annahu lisun. Yang terkenal kan lisun. Dia baca bukan lisun tapi lusun atau lasun. Nah, maka Ustaz Mudzakir tegur, Ustaz, apa bukan lisun itu? Maka Pak Kiai ini tidak tergesa-gesa ya, orang berilmu. Dia bilang, baik kita lihat dulu. Nah, dilihat di dalam syarah ternyata memang muthallatsatul lam. Ya, boleh dibaca lasun, lisun, lusun. Ini satu adab dari seorang pelajar, tidak segera menyalahkan tapi bertanya. Dan satu adab dari seorang guru yang tidak tergesa-gesa tapi dia kemudian meneliti dulu dalam kitab syarah yang ada. Kemudian kata-kata khalidan mukhalladan fiha abadan ini tafsirannya sama dengan hadis-hadis yang semakna ya. Kalau dia menghalalkan perbuatan haram ini berarti murtad, berarti betul-betul kekal abadi, tidak bisa keluar dari neraka. Tapi kalau dia bunuh diri tidak menghalalkan perbuatan haram tersebut, jadi dia tahu sebenarnya ini haram tapi karena nggak kuat dengan beban hidup akhirnya terpaksa bunuh diri, maka yang dimaksud kekal ini lama. Tapi bukan betul-betul kekal, karena kaidahnya adalah yang kekal di neraka hanya orang-orang kafir. Selain kafir tidak kekal. Pemahaman seperti ini supaya tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain atau dalil-dalil yang lain. Hadis 1027 an Sahli bin Sa'id Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltaqahu wal musyrikuuna faqtatalu. Perangnya. Falamma mala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila askarihi wa mala al-akharuna ila askarihim. Jadi sudah sore biasanya istirahat. Wa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun la yad'u lahum syadzatan wala fadzatan illa taba'aha yadribuha bi sayfihi. Syadzah itu yang menyempal, fadzah itu yang bersendiri. Jadi maksudnya ini seorang sahabat Nabi yang pemberani. Setiap ada kafir yang nyempal dari kelompoknya langsung dikejar, dia dibunuh. Faqalu ma ajza'a minal yawma ahadun ma ajza'a fulanun. Dipuji oleh orang banyak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama innahu min ahlin nar. Nah, Nabi kan berdasarkan wahyu ya. Meskipun Nabi sendiri nggak ngerti kenapa ini kok orang ahli nar. Pokoknya dapat wahyu dia ahli nar. Faqala rajulun minal qaumi ana sahibuhu abadan. Saya akan menemani dia selama-lamanya, akan membuntuti tapi secara tidak diketahui. Qala fa kharaja ma'ahu kullama waqafa ma'ahu wa idza asra'a ma'ahu. Qala fajuriha ar-rajulu jurhan shadidan fasta'jala al-mauta fa wada'a nasla sayfihi bil ardi wa dhubabahu baina thadiyai. Nasla berarti yang bagian gagangnya tadi. Dhubab itu bagian tajamnya. Thumma tahamala ala sayfihi, kemudian dia apa istilahnya itu? Membebankan diri pada pedangnya, berarti menusukkan badannya pada pedangnya. Faqatala nafsahu fa kharaja ar-rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala asyhadu annaka Rasulullah. Qala wa ma dzaka? Lalu kenapa kamu ngomong seperti itu? Ada apa? Qala ar-rajulu alladhi dzakarta anifan annahu min ahli an-nar fa a'dhama an-nasu dzalika fa qultu ana lakum bihi. Ya, saya akan membuntuti dia. Fa kharajtu fi talabihi hatta juriha jurhan shadidan fasta'jala al-mauta fa wada'a nasla sayfihi bil ardi wa dhubabahu baina thadiyaihi thumma tahamala alayhi fa qatala nafsahu. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalika inna ar-rajula la ya'malu 'amala ahli al-jannah fima yabdu lin-nas. Nah, jadi cuma tampaknya saja amalnya baik. Tapi sebenarnya amalnya enggak baik. Karena si laki-laki tadi itu ternyata kata Imam Khatib dia adalah seorang munafik, namanya Qazman. Jadi dia sahabat Nabi tapi sahabat dohir. Ya. Kalau batinnya bukan sahabat, dia seorang munafik
jihadnya sungguh-sungguh, tapi niatannya bukan untuk pahala semata-mata, tapi niatan yang lain, ya, apakah karena pujian ataukah yang lain. Nah, maka kata Nabi, fima yabdulin nas, zahirnya bagus, yaitu jihad, wa huwa min ahlin nar, karena tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa inna rajula la ya'malu amala ahli nar fima yabdulin nas wa huwa min ahlil jannah. Nah, kalau ini contohnya misalnya dia awalnya jelek, begitu mau mati dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya masuk ke dalam surga. Kalau ini sahabat Nabi ini betul-betul sahabat, yaitu bukan munafik, maka berarti min ahlinarnya adalah ahlinar yang tidak abadi, karena dia melakukannya semata-mata tidak sabar terhadap luka tadinya. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah betul-betul munafik, yang munafik i'tiqadi, maka munafik i'tiqadi itu adalah kafir, maka maksud min ahlinarnya betul-betul kekal di dalam neraka, tidak bisa keluar sama sekali. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Para ulama mengatakan man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih, siapa yang hidup dalam kebiasaan sesuatu maka dia akan mati di atas kebiasaan tersebut. Sehingga beberapa ulama qurra itu mati dalam kondisi sedang iqra, ya, sedang mentalqin murid-muridnya, kemudian wafat dalam kondisi tersebut. Ada juga khatib yang mati ketika khutbah, itu karena kebiasaannya sehari-hari adalah khutbah. Babun man qatala bihajarin qutila bimithlih. Bab orang yang membunuh dengan batu maka dibunuh dengan semisal itu juga. Nah, ini dalil untuk jumhur bahwasanya cara qisas adalah sesuai dengan pembunuhan yang dilakukan. Menyelisih mereka Imam Malik rahimahullah sebagaimana sudah dijelaskan tadi. Fadhal. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna jariyatan wujida ra'suha qad russa rudda baina hajaraini fasa'aluha man sana'a hadha biki fulanun hatta dzakaru yahudiyan fa'awma'at bi ra'siha fa'ukhidha yahudiyyu fa'aqarra fa'amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuradda ra'suhu bil hijarah. Hadis ini menunjukkan tiga hal. Pertama, dalil jumhur bahwasanya qisas diperlakukan sesuai pembunuhan yang terjadi. Yang kedua, ketika ada kabar pembunuhan tidak langsung diqisas, tapi hendaklah diinterogasi dulu. Nah, kalau dia mengakui baru kemudian diqisas. Maka di sini aqarra, dia mengakui, berarti ada interogasi dulu. Kemudian yang ketiga, ini yang uniknya, ini pelajaran saya dapatkan dari Syekhuna Aziz Abdul Aziz Al-Aziz Farhal An-Anazi. Beliau mengatakan, ketika para sahabat bertanya, man sana'a biki hadza fulan. Nah, kata beliau, ini menunjukkan bahwa negara itu semestinya punya daftar nama orang-orang jelek, orang-orang penjahat itu. Sehingga kalau ada suatu perbuatan kejahatan, nah nama-nama ini harus yang tertuduh pertama kali. Ada pencurian di sana, loh kok ada pencurian di sana, orang jahat di sana siapa? Nah, itu ada. Maka sebuah negara, sebuah pemimpin itu harus punya daftar nama para orang-orang jahat di tempat sekitar itu, sehingga kalau ada perbuatan kriminal maka mereka lah orang-orang yang tertuduh pertama kali melakukan perbuatan tersebut. Tapi tetap tidak bisa dilakukan qisas kecuali harus ada tadi ya pengakuan. Karena munculnya fulan, ini kan berarti sudah ada muqaddimah dulu kan. Kok bisa menyebutkan fulan? Nah, karena mereka sudah dikenal dengan perbuatan jahat mereka sebagai pelaku kriminal, sehingga harus punya daftar tadi. Bab man adda yada rajulin fantaza'a thaniyatahu. Bab orang yang menggigit tangan seseorang kemudian dia pun mencabut gigi serinya. 1029 fadhal. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna rajulan adda yada rajulin fantaza'a yadahu fasaqatat thaniyatuhu aw thanayahu fasta'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ta'muruni an amurahu ayatahu fi fika taqdumuha kama yaqdumul fahlu idfa yadaka hatta ya'abduha thumma intazi'ha. Ya, jadi kasusnya orang tengkar kemudian satunya menggigit nih.
Nah, yang digigit nggak kuat ya ditarik, akhirnya giginya rampal yang menggigit tadi. Nah, oleh Nabi tidak ada kisos. Kenapa? Karena salah kamu sendiri. Kamu menggigit. Kalau kamu tidak menggigit, dia tidak akan narik. Jadi rampalnya gigi kamu gara-gara kamu menggigit, maka tidak ada kisos seperti ini. Adapun ista'adha itu istangsara, yang minta tolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menunjukkan dilarangnya kita menyerupai tingkah binatang, karena Nabi mengatakan taqdamuha kama yaqdamul fahal, ya. Yang biasa menggigit itu adalah fahal, yaitu binatang-binatang pejantan. Nah, kamu manusia kamu melakukan tingkahnya binatang. Nah, maka ini mengingatkan kita tingkahnya lomba Agustusan itu loh. Makan kerupuk dengan digantung, kemudian tangan nggak boleh pegang, itu kan kayak kambing yang makan dengan mulutnya langsung, atau kayak ayam, kayak bebek. Nah, itu sama sekali tidak sesuai dengan ajaran Islam sama sekali. Demikian juga ada ini botol digantung di belakang atau pensil digantung di belakang terus dimasukkan di botol. Nah, itu kan mirip kayak kera, itu ada buntutnya itu. Nah, itu menurut saya wallahu alam bisawab masuk dalam hadis seperti ini, ya, dilarang, yaitu menyerupai tingkah-tingkah binatang. Nah, anehnya saya dapat postingan itu ada ponpes tahfidz, kemudian saya lihat di YouTube-nya itu sedang mengadakan acara para hafidz makan kerupuk digantung tadi. Astagfirullahaladzim, ini tahfidz yang sama sekali tidak ada nilainya menurut saya, karena hanya sekedar menghafal bio tapi tidak paham isinya sama sekali. Ini termasuk tanda-tanda kiamat. Babul qisas minal jirahi illa ayyardau biddiyah. Bab qisas dari sebab luka kecuali kalau mereka ridho dengan diat atau ganti rugi. 1030. An Anas radhiyallahu anhu anna ukhtar Rubayyi umma Harithata jarahat insanan faqtasamu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qisasu al-qisasu faqalat Rabi ya Rasulullah ayuk tasu min fulanata wallahi la yuktasu minha. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah ya Rabi al-qisasu kitabullah. Qalat la wallahi la yuktasu minha abada. Qala fama zalat hatta qubilu tiyata. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min ibadillahi man law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Nah, ini kasus yang terkenal, ya, tentang Rubayyi yang dia bertengkar dengan seseorang, akhirnya luka. Maka kata Nabi harus dikisos. Nah, ini dalil bahwasanya memang luka itu juga ada kisosnya. Kata Nabi tadi, al-qisasu kitabullah. Itu maksudnya kalam Allah dalam Al-Quran, wal juruh qisas, atau wasinnu bisinni, kemudian akhirnya wal juruh qisas. Wal juruh dua qiraah. Kemudian saudarinya tidak terima, ibunya yang tidak terima, ya. Qalat Rubayyi. Kalau jadi Rabi dari situ tadi, antum Rabi semuanya. Yang atas Rubayyi, yang Rabi. Maksudnya Rubayyi. Semuanya harus Rubayyi, ini kan ceritanya satu, ya. Faqalat Rubayyi, ini salah naskah aja, salah cetak. Nah, ibunya Rubayyi nggak terima, akhirnya dia mengatakan demi Allah tidak boleh dikisos. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama. Demi Allah tidak boleh dikisos ini bukan dalam rangka menolak hukum Allah, bukan. Tapi maksudnya dia sangat meminta kepada keluarga korban supaya menurunkan kisos menjadi diat, gitu. Kalau ini dipahami dia menolak kitabullah, nggak sinkron dengan kalimat terakhir. Kalimat terakhir karena dipuji oleh Nabi. Ada hamba-hamba Allah yang kalau bersumpah atas nama Allah, Allah akan penuhi sumpahnya tersebut. Berarti orang-orang baik nih. Nah, orang baik kan nggak mungkin menolak hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemahaman seperti ini adalah pemahaman berdasarkan husnudzan kita terhadap sahabat-sahabat Nabi SAW, dan itulah sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami hadis-hadis seperti ini. Adapun orang-orang Syiah, mereka sering memahaminya atas dasar su'udzon, sehingga ya tafsirannya jadi berubah. Kayak misalnya kasus Fatimah minta warisan dari Abu Bakar As-Siddiq. Hai Abu Bakar, kalau kamu mati, siapa yang mewarisi kamu? Ya anak-anak saya. Lah Nabi wafat, kenapa kamu tidak berikan warisan Nabi kepada saya?
Abu Bakar mengatakan, Nabi bersabda, nahnul anbiya la nurath. Nabi enggak diwarisi. Maka dalam hadis itu disebutkan, fama kallamat Fatimatu ba'du. Ya. Setelah itu Fatimah tidak bicara lagi kepada Abu Bakar. Nah, tafsiran Ahlus Sunnah gimana? Maksudnya setelah tahu hadisnya, Fatimah tidak lagi menuntut. Nah, itu kan bagus tafsirannya kan. Jadi dia sadar bahwa dia salah. Nah, kalau tafsiran Syiah, dia ngambek, akhirnya nggak mau ngomong lagi sama Abu Bakar nih. Nah, itu tafsir berdasarkan su'udzon munculnya jelek. Tafsir berdasarkan husnudzon munculnya bagus. Nah, di sini kita harus husnudzon supaya apa? Sinkron dengan kalimat terakhirnya. Kemudian bab berikutnya, bab man aqarra bil qatli fa aslama ilal waliyyi fa'afa anhu. Bab orang yang mengakui bahwa dia membunuh lalu dia pasrah atau menyerahkan diri kepada wali, yaitu keluarga korban, lalu keluarga korban pun memaafkannya. Hadis terakhir yang kita baca pada pertemuan kali ini, an Alqamah bin Wa'il anna Abahu radhiyallahu anhu haddatsahu qala inni laqa'idun ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ijaa rajulun yaqudu akhara bi nis'atin. Nis'ah itu adalah tali yang terbuat dari kulit. Faqala ya Rasulullah hadza qatala akhi. Jadi dia membawa orang yang membunuh, karena yang membunuh tadi sudah ngaku, menyerahkan diri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqataltah? Apa benar kamu sudah membunuh? Faqala innahu law lam ya'tarif aqamtu alaihi albayyinata. Qala na'am qataltuh. Di sini qatalta, di situ qataltu apa qatalta? Na'am qataltahu, mestinya qataltuhu. Qataltuhu berarti sudah benar itu. Oh, enggak ada. Qala kaifa qataltahu? Lah kenapa kok kamu bunuh? Nah, ini apa namanya? Hakim semestinya begitu ya. Kok terjadi pembunuhan? Lah kenapa? Ada masalah apa? Qala kuntu ana wa huwa nakhtabitu min syajaratin. Nakhtabitu dari kata-kata khobat. Khobat itu adalah waraqu as-samur. Daun-daunnya pohon samurah. Jadi dikepiok supaya daunnya rontok, kemudian untuk makanan hewan. Ustaz Ahmad dulu menerjemahkan nakhtab itu kami ngepiok pohon. Terjemahnya karena unik, jadi saya ingat terus. Min syajaratin fasabbani fa'aghdabani fadarabtuhu bil fa'si ala qarni. Marah dipukul dengan apa? Kampak di atas qarnihi, itu bagian samping kepala. Karena tanduk itu kan munculnya di samping ya. Nah, maka maksudnya min janibi ra'sihi. Faqataltuhu faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hal laka min syai'in tuaddihi an nafsika. Kamu bisa enggak membayar diat? Qala mali malun illa kisai wa fa'si. Miskin sekali. Qala fatara qaumaka yashtarunaka. Maksudnya yashtaruna yaitu membayar apa? Diatnya itu, yaitu menebusnya. Qala ana ahwanu ala qaumi min dak. Jadi kayaknya orangnya apa? Orang tidak disukai orang banyak sehingga enggak mungkin akan ditebus. Faroma ilaihi bini satih, maka Nabi pun melempar kepadanya talinya tadi. Jadi awalnya talinya dipegang oleh Nabi untuk membela dia, jangan dibunuh dulu ya. Ini kita interogasi dulu. Nah, begitu sudah nggak bisa diselamatin, ya sudah ya, bunuh, silahkan aja. Faqala dunaka sahibaka, ya udah ambil temanmu ini, terserah kamu. Fantalaqa bihi ar-rajulu falamma walla qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in qatalahu fa huwa mithluh. Kalau dia mengkisasnya, maka dia selevel. Selevel maksudnya tidak punya fadilah gitu. Jadi bukan berarti sama-sama punya dosa, bukan. Memang keluarga korban itu boleh apa? Boleh membunuh atau mengkisas orang yang membunuh. Nah, maka maksudnya lebih utama untuk dimaafkan. Kenapa? Dia datang sudah menyerahkan diri. Dia merasa salah sudah membunuh kemudian menyerahkan diri. Ini kan sesuatu apa? Kebaikan. Nah, kebaikan ini harus dibalas dengan kebaikan juga. Faraja'a faqala ya Rasulullah innahu balaghani annaka qulta in qatalahu fa huwa mithluh wa akhadtuhu bi amri. Padahal saya tangkap ini dengan perintah engkau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama turidu ayyabu bi ithmika wa ithmi sahibik? Apakah kamu tidak mau bahwasanya dia menanggung dosa menyusahkan hati kamu dan dosa membunuh sahabat kamu? Jadi dosanya dua kan? Dosa membunuh korban tadi dosa menyusahkan keluarga korban itu juga dosa. Jadi kamu lebih baik tidak mengkisos dia sehingga kamu dapat pahalanya, dosanya dia tanggung sendiri. Itu lebih utama daripada kamu kisos. Qala ya Nabi Allah la'allahu qala bala qala fa inna dzaka kadzaka. Ya. Artinya
saya sudah mengatakan seperti yang kamu dengar, itu memang benar ucapan saya begitu. Qala farama bina'satihi wa khalla sabilah. Akhirnya dibebaskan tanpa dikisos. Maka babnya adalah orang yang mengakui pembunuhan kemudian memasrahkan diri kepada wali, sebaiknya walinya memaafkan karena dia sudah berbuat baik, yaitu apa? Memasrahkan diri. Beda kalau dia tidak memasrahkan diri, kisos saja nggak ada masalah. Jadi dia lari, akhirnya ketangkap, kisos saja. Kalau memasrahkan diri, ini hukumnya lain. Maka di sini pentingnya kita membaca hadis dengan membaca babnya, itu karena babnya itu adalah ringkasan dari hadis tersebut oleh para ulama. Karena di sini kalau kita lihat ceritanya kan nggak ada kan kasus bahwa dia memasrahkan diri, nggak ada. Nah, oleh para ulama dipahami ini memasrahkan diri. Nah, taunya pemahaman seperti itu dari mana? Biasanya dari turuk-turuk yang lain. Hadis ini kan diriwayatkan dari jalur-jalur yang banyak kan. Nah, ringkasan jalurnya adalah babnya tersebut. Dan dengan cara seperti ini memahami hadis sesuai dengan babnya, ini insya Allah kita tidak akan salah paham terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk kesalahan di masa sekarang itu memahami hadis sesuai zahir sehingga tidak sesuai dengan pemahaman para ulama rahimahullah taala, dan itu beberapa terjadi pada sebagian ikhwan kita. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalimat yang terakhir, wa khala sabil